Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kriptografi oleh Diozi Alfata Subing, yaitu saya sendiri, dengan NIM 1101210425. Pendahuluan. Fungsi hash merujuk pada mekanisme yang mengubah suatu string, masukkan dengan panjang variabel menjadi sebuah string keluaran dengan panjang tetap, yang umumnya jauh lebih kecil daripada panjang string asli. Terdapat beberapa fungsi hash satu arah yang telah dikembangkan, diantaranya adalah MD2, MD4, MD5, Secure Hash Function atau SHA, Snefru, Enhash, RipeMD, dan sebagainya. Tujuan. Mengetahui apa itu fungsi hash MD5 dan SHA. Mengetahui cara kerja fungsi hash MD5 dan SHA. Implementasi fungsi hash MD5 dan SHA dalam menjaga autentikasi password. Algoritma MD5. MD5 adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ron Rivers. MD5 merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD4 berhasil diserang oleh kriptanalis. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sepanjang sembarang dan menghasilkan message digest yang panjang 128 bit. Ini adalah gambar pembuatan message digest dengan algoritma MD5. Dengan keterangan dan caranya, algoritma MD5 ini secara garis besar langkah-langkah pembuatan message digest meliputi penambahan bit pengganjal, penambahan nilai panjang pesan asli, inisialisasi buffer MD, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. 1. Penambahan bit pengganjal pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 512. Ini berarti panjang pesan setelah ditambahi bit-bit pengganjal dalam 64 bit kurang dari kelipatan 512. Angka 512 ini muncul karena MD5 memproses pesan dalam blok-blok yang berukuran 512. Pesan dengan panjang 448 bit pun tetap ditambah dengan bit-bit pengganjal. Jika panjang pesan 448 bit, maka pesan tersebut ditambah dengan 512 bit menjadi 960 bit. Jadi panjang bit-bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit-bit pengganjal terdiri dari 1 bit 1 diikuti dengan sisanya bit 0. 2. Penambahan nilai panjang pesan semula. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Jika panjang pesan lebih besar daripada 264, maka yang diambil adalah panjangnya dalam modul 224. Dengan kata lain, jika panjang pesan semula adalah K bit, maka 64 bit ditambahkan menyatakan K modulo 224. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi 512 bit. Inisialisasi buffer MD, algoritma MD5 memerlukan 4 buffer dengan panjang 32 bit masing-masing. Jumlah total panjang buffer adalah 4 kali 32, yang sama dengan 128 bit. Keempat buffer ini berfungsi untuk menyimpan nilai sementara dan hasil akhir. Buffer-buffer ini diberi nama A, B, C, D. Setiap buffer dimulai dengan nilai notasi hex sebagai berikut. A dengan 0 sampai 7, B 8 sampai F, C sampai F sampai 8, D 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lalu pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit, pesan dibagi menjadi L buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit. YO sampai YL 1. Setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit, dan ini disebut proses AMD5. Gambaran proses AMD5 diperlihatkan pada gambar samping ini. Lalu SHA atau Secure Hash Algorithm. SHA adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh ENIAC dan digunakan bersama DSS, Digital Signature Standard, oleh NSA. SHA dinyatakan sebagai standar fungsi hash satu arah. SHA didasarkan pada MD4 yang dibuat oleh Ronald L. Rivers dari MIT. Algoritma SHA menerima masukan berupa pesan dengan ukuran maksimum 264 bit dan menghasilkan message digest yang panjang 160 bit, lebih panjang dari message digest yang dihasilkan oleh MD5. Secure hash SHA mengacu pada keluarga fungsi hash satu arah. 6 varian, SHA-0, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384. SHA-512, SHA-0. Sering diacu sebagai SHA saja yang akan dibahas. SHA yang akan dibahas oleh SHA-1. Ini adalah skema pembuatan message digest dengan SHA-1. Pemuatan message digest dengan SHA-1
adalah penambahan bit-bit pengganjal, penambahan nilai panjang pesan semula, inisialisasi penyangga atau buffer MD, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Langkah-langkah pembuatan mesin diges dengan SA1. SA membutuhkan 5 buah penyangga buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 32 sampai 120 bit. Kelima penyangga MD ini diberi nama A, B, C, D, dan E. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi hex sebagai berikut: A 674522301, B E F C D A B89, C 98 B A D C F E, D 10325476, E C 3 D 2 E 1 F O. Ini adalah pengolahan blok 512 bit dengan proses HSFA. Dan ini adalah operasi dasar pada setiap putaran. Putaran 0 sampai 19, 20 sampai 39, 40 dan 59, 60 dan 79. Ini adalah caranya. Berikut adalah video implementasi menggunakan hash function dan SHA. Pertama-tama kita menggunakan SAMMP Control Panel yang kita download. Lalu start Apache dan MySQL ya. Lalu kita buka di ini localhost php.admin. Kita buat baru new itu database-nya read tabelannya tbhash kolomnya 5 read. Yang pertama itu adalah id hash, ini integer 8, yang ini nama kita varchar dengan panjang 30 dan username varchar, type tipenya 225, ini password dan varchar juga 225, ini keterangan dengan ini tipe teks. Lalu kita save dengan localhost dbd. Oke, karena tadi sebelumnya pernah kita buat, yaitu kita buat ulang doz dengan username-nya doz juga, passwordnya 123456, simpan, dan itu dio dengan username dio 123, password 123456, SLA, simpan, terus Alfonso 123, maksudnya 123456 ini simpan. Oke, karena kita udah bikin database passwordnya, kita coba dengan localhost login. Tadi kita coba dengan username yang kita buat baru tadi aja, doz dengan password username doz, passwordnya 123456. Kita lihat pakai keterangan kalau dengan fungsi MD5 kita lihat login dan itu benar.
hasil. Yang satunya lagi kita coba tadi Subing, Dio dengan 1, 2, 3 dengan pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 SAA. Ini udah berhasil login secara SAA. Tadi yang ketiga passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan tidak diolah apa-apa kita login dan ini berhasil. Coba kita yang coba dengan username yang sama tapi dengan password yang berbeda. Di Yozi kita coba passwordnya 1, 2, 3, 4 yang MD5. Gagal login karena kita salah passwordnya. SAA kita coba di Yozi 1, 2, 3, 4 coba kita lihat gagal juga. Dan yang ini pakai non juga kita cobakan yang sekarang yang gagal-gagal. Bing ya passwordnya 1, 2, 3, 4 oke gagal. Oke itu udah sekian pengujian fungsi hash MD5 dan SAA dalam menjaga autentikasi passwordnya. Ini adalah username yang sudah diolah yang dengan menggunakan ini adalah fungsi MD5, ini dengan fungsi SAA, algoritma MD5 dan algoritma SAA. Bahwa terbukti bahwa MD5 dan SAA mampu untuk menjaga autentikasi password atau dapat melindungi kerahasiaan password suatu akun yang biasanya dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Itu adalah dengan algoritma ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Ya.